Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik di rumah, alhamdulillah Ustadz bisa menyiapkan materi pembelajaran kelas 11. Materi kita adalah tentang politik luar negeri Indonesia. Akan kita pelajari bersama. Materinya adalah tentang dasar hukum, sejarah, peran Indonesia dalam hubungan internasional, kemudian faktor hubungan internasional, asas hubungan internasional, dan yang terakhir adalah faktor penentu hubungan internasional. Baik, pembahasan pertama dari dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah landasan idil. Landasan idilnya adalah Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan konstitusional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tercantum tentang tujuan negara, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian pasal 11, dalam batang tubuhnya Undang-Undang Dasar 45, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 13-nya, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta dan konsul, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. Dan yang ketiga adalah landasan operasional, yaitu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Selanjutnya adalah tentang sejarah politik luar negeri Indonesia, diawali dari pidato Muhammad Hatta di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Dua karang ini adalah dua kekuatan dunia pada saat itu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur, Amerika Serikat dan Rusia. Sehingga memunculkan konsep politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada Blok Barat atau Blok Timur, bergaul bebas dengan negara manapun, tapi tidak mencampuri urusan negara lain, dan saling tolong-menolong. Aktif, ya, artinya aktif bekerja sama untuk perdamaian dunia, kemudian menolak terhadap segala bentuk penjajahan. Peran Indonesia di hubungan internasional itu dari PBB tahun 1950, kita masuk anggota PBB ke 60, walaupun pernah keluar tahun 1965 dan masuk lagi tahun 1966. Kemudian kita memprakarsai Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung. Kemudian kita memprakarsai juga gerakan non-blok tahun 1961. Kemudian di lingkup regional kita sebagai pendiri ASEAN. Selanjutnya, faktor hubungan internasional itu secara internal karena sebuah negara khawatir terancam kelangsungan hidup rakyatnya, keberadaan negaranya dari intervensi asing. Kemudian secara eksternal, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing secara mandiri. Faktor lain,
memenuhi kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional, kemudian menciptakan tatanan dunia baru. Kemudian ada asas hubungan internasional, ada asas teritorial. Itu kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi orang dan barang yang ada di wilayah negara Indonesia, maka yang bertanggung jawab, yang berkuasa terhadap orang dan barang itu adalah negara Indonesia. Kemudian asas kebangsaan. Dalam asas ini, kekuasaan negara untuk warga negaranya, di mana saja warga negara itu berada. Nah, di sini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum dari negara tetap berlaku juga bagi warga negaranya meskipun berada di negara asing. Para duta besar dan korps diplomatik itu berlaku hukum Indonesia meskipun berada di luar negeri. Kemudian asas kepentingan umum, ya, di sini lebih mementingkan aspek kemaslahatan umum pada sebuah peristiwa. Polanya, ya. Pola hubungan internasional. Satu ada polanya penjajahan, jadi menjajah negara lain, terjajah oleh negara lain. Pola dari hubungan internasional. Yang kedua adalah saling ketergantungan, ya, biasanya ini antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki sumber daya manusia, ya, teknologi, sedangkan negara berkembang memiliki sumber daya alam, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesederajatan, nah, biasanya antar negara berkembang, ya, atau antar negara-negara maju. Selanjutnya faktor hubungan internasional itu dari ada kekuatan nasional atau national power, ya. Ini sangat bergantung, ya, atau sangat mempengaruhi hubungan internasional. Bila kekuatan militernya kuat, maka negara tersebut akan dicontoh oleh negara lain dan melakukan hubungan internasional. Kemudian letak geografis. Biasanya dalam hubungan internasional, ya, atau dalam hubungan personal juga, ya, itu adalah wilayah terdekat, tetangga terdekat itu menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap hubungan internasional. Kemudian ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketika sumber daya alamnya kaya, maka negara-negara di luar sana itu akan coba untuk berinvestasi di negara itu. Kemudian jumlah penduduk, ya, ketika jumlah penduduknya banyak seperti Indonesia, maka Indonesia menjadi pangsa pasar, ya, menjadi tempat dagang atau tempat berniaga bagi negara-negara lain untuk mengekspor barangnya ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia penduduknya banyak, pengguna barangnya tentu lebih banyak daripada negara-negara yang jumlah penduduknya relatif kecil atau relatif sedikit. Demikian. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.